Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah manajemen perpustakaan. Pada video kali ini, konteks materi implementasi teknologi informasi di perpustakaan. Saya akan menunjukkan salah satu aplikasi yang cukup populer digunakan oleh tenaga perpustakaan yang membantu untuk melakukan pengolahan perpustakaan, khususnya kegiatan pengolahan bahan pustaka. Secara spesifik lagi adalah kegiatan pengkatalogan subjek atau klasifikasi. Aplikasi ini atau perangkat lunak ini disebut sebagai EDDC. Ini adalah tampilannya, atau singkatannya adalah Electronic Dewey Decimal Classification. Dewey Decimal Classification sendiri atau sebagaimana singkatannya adalah DDC, seperti yang sudah kita pelajari, adalah sistem klasifikasi yang digunakan yang paling populer di Indonesia. Selain sistem klasifikasi lainnya, di sini Dewey Decimal Classification ini adalah di aplikasi ini adalah edisi ke-23. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa klasifikasi akan menghasilkan notasi klasifikasi atau nomor klasifikasi pada akhirnya, dan dulu tenaga perpustakaan mereka menggunakan buku Dewey Decimal Classification versi aslinya, namun buku ini atau panduan ini lumayan mahal harganya. Selain itu di Indonesia juga berkembang atau beredar versi atau edisi ringkasnya yang dapat dibeli di toko buku atau di e-commerce. Dan sekarang juga sudah mulai populer aplikasi versi elektroniknya, seperti yang saya tunjukkan pada video kali ini. Jika teman-teman ingin menggunakannya, silakan di-download aplikasi ini melalui URL atau link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada menu Home, ada About EDDC, di mana menu ini menjelaskan pengantar mengapa ada aplikasi ini, di mana kata kuncinya adalah aplikasi ini adalah berupa aplikasi yang sifatnya freeware atau gratis, tidak berbayar, yang dapat membantu tenaga perpustakaan dalam menentukan nomor klasifikasi atau notasi klasifikasi. Nah, aplikasi ini juga ada membantu bagi pengelola perpustakaan yang tidak punya background ilmu perpustakaan dalam menentukan notasi klasifikasi, serta juga membantu permasalahan perpustakaan terkaitan dengan keterbatasan dana. Apabila mereka melakukan pengadaan terhadap buku panduan Dewey Decimal Classification yang asli atau edisi ringkas, lumayan memakan biaya tertentu di perpustakaan, namun dengan versi digital ini atau versi elektronik ini dapat digunakan atau dapat di-download secara gratis. Lalu aplikasi ini pada dasarnya dia punya 3 kelebihan. Dia compatible. Compatible ini dia adalah multi partner, bisa dilakukan instalasi pada perangkat komputer yang sudah terlakukan instalasi juga dengan sistem informasi manajemen perpustakaan seperti Senayan atau Indeslite atau aplikasi lainnya, dan dia juga multi platform, di mana bisa dilakukan instalasi pada berbagai macam operation system. Selain itu dia user friendly karena tampilan sederhana, proses instalasinya pun sangat mudah, dan terakhir adalah updatable. Nah, di sini adalah nama aplikasinya EDDC versi atau edisi ke-23 yang paling terbaru di sini ya. Nah, selain menu ada About EDDC, ada menu tutorial EDDC di sini, di mana menu ini akan mengajarkan atau memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi EDDC pada pengguna aplikasinya. Bagaimana cara cepat menentukan notasi klasifikasi, apa saja menu yang ada, dan lain sebagainya. Lalu ada Quick Guide, ini cara cepatnya, kalau tadi lebih kepada penggunaannya, kalau Quick Guide cara cepatnya. Lalu berikutnya ada Tables, ada tabel, sesuai dengan prinsip DDC sendiri, ada 6 tabel pembantu dalam menentukan notasi klasifikasi. Sama, tabel ini juga ada mulai dari tabel 1, subdivisi standar, tabel 2, wilayah geografis, periode sejarah, dan seterusnya sampai tabel 6, tabel bahasa. Lalu ada peringatan di sini, dan terakhir juga ada
menu untuk mengunjungi situs dari EDDC-nya. Nah, selanjutnya tampilan di halaman awal ini ada 10 kelas utama dari DDC, mulai dari 000 dari kelas karya umum sampai dengan 900 atau 900 kelas geografi dan sejarah. Nah, apabila kita buka satu kelas, misalnya saya buka kelas 300 ilmu sosial, akan dibawa ke halaman berikutnya yang menunjukkan divisi dari ilmu sosial. Jadi 300 itu sampai 309 itu adalah sosiologi dan antropologi. 330 sampai 339 adalah ilmu ekonomi dan seterusnya. Sama dengan DDC versi aslinya. Dan jika kita buka lagi, di sini misalnya saya buka 370 atau pendidikan, divisi pendidikan, dan di sini akan muncul seksi ataupun subseksi dari kelas pendidikan atau dari divisi pendidikan ini sendiri. Nah, di sini akan misalnya sebuah bahan pustaka, temanya adalah atau subjeknya adalah pendidikan diploma, berarti nomor atau notasi klasifikasinya ada 371.2912. Nah, ini sangat mempercepat kita sebagai pengelola perpustakaan dalam menentukan notasi klasifikasi sendiri. Nah, ini adalah tampilan umumnya. Lalu bagaimana kita menggunakan aplikasi ini? Sama halnya dengan bagaimana kita menentukan notasi klasifikasi pada versi konvensional. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan subjek dari sebuah koleksi terlebih dahulu. Apabila kita sudah tahu subjeknya apa, barulah kita tentukan cari subjeknya itu ada pada kelas yang mana, divisi yang mana, ataupun seksi yang mana. Tergantung bagaimana pemberian angka atau pemberian notasi klasifikasi pada masing-masing perpustakaan. Ada yang menggunakan kelas utama saja, ada yang menggunakan divisi, atau ada sampai dengan seksi atau subseksi. Itu tergantung pada kebijakan atau gaya selingkung di perpustakaannya masing-masing. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pencarian notasi klasifikasi yang tepat bagi koleksi di perpustakaan. Pada bagian sebelah kiri ada kolom di mana ini ada bagian tab konten dan search di sini. Kalau konten ini menunjukkan masing-masing kelasnya seperti ini, ada 00, ada 10 kelas utama, dan jika kita breakdown itu akan menampilkan divisi yang ada pada masing-masing kelas. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada menu pencarian. Nah, pencarian inilah yang digunakan oleh tenaga perpustakaan untuk mencari sebuah notasi klasifikasi. Ada kolom pencarian di sini yang kita lakukan pencarian, yang kita ketikkan atau yang kita tuliskan di kolom pencarian ini adalah subjek dari sebuah koleksi, bukan dari judulnya. Jadi misalnya saya punya buku pengantar ilmu fisika, berarti subjeknya adalah fisika. Yang dituliskan pada kolom pencarian ini adalah subjeknya saja, yakni fisika, dituliskan, lalu ditekan enter, dan nanti akan muncul hasil. Banyak ada topik yang muncul di sini. Silakan topik paling atas biasanya paling mirip atau tingkat kemiripannya paling tinggi dengan subjek yang kita cari. Nah, di sini 530 atau 530 adalah kelas dari fisika atau subjeknya adalah fisika. Nah, ini bisa digunakan oleh angka ini bisa digunakan oleh pustakawan dalam mencari atau dalam sebagai angka notasi klasifikasi di bahan pustakanya dalam kegiatan klasifikasi sendiri. Namun, apabila tenaga perpustakaan ingin lebih spesifik lagi, fisikanya tentang apa, itu tinggal dicari kira-kira apa yang dibutuhkan. Apakah tentang aeromekanik misalnya, atau tentang fisika optik dan lain sebagainya. Itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan
atau gaya dari masing-masing perpustakaan. Nah, di sini bisa menggunakan, selain menggunakan kolom pencarian seperti tadi, tenaga perpustakaan juga bisa menelusuri secara konvensional di sini. Tadi adalah kita punya konteks fisika, berarti dia masuk di sini adalah subjeknya adalah ilmu alam dan matematika atau sains dari kelas 500. Nah, di sini ada 530, ada kelas fisika. Nah, ini lumayan mudah karena sifatnya masih pada tingkatan divisi. Namun pada tingkatan yang seksi seperti ini atau sub dari seksi, tentunya kolom pencarian ini akan lebih mempermudah lagi tenaga perpustakaan dalam mencari atau menentukan notasi klasifikasinya. Nah, selanjutnya, apabila subjeknya terdiri atas dua kata, misalnya adalah adat istiadat, misalnya adalah keuangan perpustakaan. Nah, keuangan perpustakaan di sini adalah subjek dari sebuah bahan pustaka yang sedang diolah. Jika di enter, akan muncul beberapa topik saja yang mirip dengan kata kunci yang kita cari di atas. Dan yang paling urut di atas atau ranking awal, ini ada ranking nomor 1, itu adalah yang paling dominan miripnya dengan kata kunci yang kita cari. Jika kita buka, di sini ada banyak tanda atau yang di highlight berwarna biru. Berarti yang berwarna biru ini dia memiliki kesamaan dengan kata kunci yang sedang kita cari, yakni keuangan perpustakaan. Kata perpustakaannya sama, jadi makanya dia ada highlight berwarna biru. Nah, jika kita sudah sampai pada halaman ini, tentunya kita akan sulit mengidentifikasi kira-kira mana yang keuangan perpustakaan. Nah, pada panduan dari edisi ini, dia memberikan panduan pada menu tutorial edisi dan pada menu quick guide, di mana kita juga dapat menggunakan beberapa logika boolean atau boolean logic dari teknik pencarian, di mana dapat menggunakan tanda kutip misalnya untuk mencari kata atau frasa. Jadi keuangan perpustakaan bisa kita gunakan tanda petik di awal dan di akhir, lalu jika kita cari, hasilnya hanya menjadi satu saja di sini, dan yang kata perpustakaan tidak di-highlight lagi. Namun yang di-highlight itu hanya kata keuangan dan perpustakaan yang secara bersama-sama ada pada satu kelas atau pada satu seksi. Nah, di sini 025.1 adalah kelas keuangan perpustakaan. Jadi, setiap koleksi atau buku yang membahas tentang bagaimana finansial dari sebuah perpustakaan, anggaran perpustakaan, sumber dana, dan lain sebagainya, itu diberikan notasi 025.1. Nah, kita sebagai pengolah perpustakaan di sini konteksnya bisa menentukan atau memberikan beberapa logika lainnya seperti and, or, near, not, dan lain sebagainya untuk mempermudah kita dalam menentukan notasi klasifikasi, mencari notasi klasifikasi pada edisi ini. Nah, jadi edisi ini akan mempermudah kita sebagai pengolah perpustakaan dalam menentukan notasi klasifikasi. Untuk menentukan notasi klasifikasi keuangan perpustakaan, kita hanya butuh waktu beberapa detik saja untuk menentukan notasi mana yang tepat digunakan untuk bahan pustaka ini. Sedangkan kalau kita menggunakan secara konvensional, ya kita membutuhkan waktu yang lama untuk menelusur perpustakaan kira-kira ada pada kelas utama yang mana, atau kita mengidentifikasi pada indeks relatif yang ada pada edisi versi manualnya atau versi ringkasnya. Nah, saya harap teman-teman mahasiswa dapat mencoba mengunduh aplikasi ini dan diinstalasi dan digunakan untuk menentukan notasi klasifikasi pada tugas yang sudah tersedia pada learning management system kita masing-masing. Sekian pada video kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.